datang di Sukaria, Susur Kunikan Madiun Raya. Senang sekali kali ini Tori Andromeda bakalan ngajakin kamu semuanya untuk menyusuri tempat-tempat unik di Madiun Raya tentunya. Dan spesial masih dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia, kali ini kita akan ngajakin kalian semuanya untuk berkunjung ke salah satu tempat peninggalan sejarah. Tepatnya berjarak sekitar 15 km ke arah selatan Madiun, yakni di Situs Ngurawan. Dengar-dengar, sang Dwiwarna bendera merah putih yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia berasal dari tempat ini. Wih, tapi bener nggak ya? Makanya jangan kemana-mana ya, tetap di Sukaria, Susur Kunikan Madiun Raya. Halo pemirsa Jobas TV dimanapun kalian berada, jumpa lagi di Sukaria, Susur Kunikan Madiun Raya. Sebuah tayangan yang akan mengeksplor berbagai macam hal-hal unik di Madiun Raya. Salah satunya ada di tempat ini ya. Bersama dengan Tori Andromeda, saat ini saya sedang berada di Situs Ngurawan di Kabupaten Madiun, di mana banyak sekali sumber yang menyebutkan bahwa katanya panji-panji merah putih atau bendera kita, bendera merah putih, bendera kebangsaan Indonesia, sang Dwiwarna lahir dari tempat ini. Benarkah demikian? Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan para pelaku sejarah dan juga salah satunya adalah yang sudah menggali berbagai macam situs-situs dan juga benda-benda peninggalan di Situs Ngurawan di Kabupaten Madiun ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sukaria, Susur Kunikan Madiun Raya. Kalian harus tahu bahwa situs peninggalan sejarah Ngurawan menjadi salah satu peninggalan sekaligus saksi bisu sejarah bangsa Indonesia. Berdasarkan penuturan dari berbagai sumber, bendera merah putih sudah dikibarkan sejak era pemerintahan Jaya Katwang saat menjabat sebagai Adipati Ngurawan di Madiun dan dipakai sebagai panji-panji peperangan. Jaya Katwang sendiri merupakan cucu dari Raja Kertajaya yang merupakan penguasa Kediri yang kemudian digulingkan oleh Ken Arok. Pada tahun 1292, Jaya Katwang menyerang Kerajaan Singosari dan menggulingkan Raja Kertanegara dan kemudian mendirikan kembali Kerajaan Kediri. Nah, dalam serangan tersebut, Jaya Katwang menggunakan bendera merah putih sebagai panji-panji kebesaran seperti yang tercatat dalam prasasti Kudadu dan Serat Pararaton. Dan sejak saat itu juga, bendera merah putih menjadi simbol kebesaran Kerajaan Kediri. Nah, dari sinilah akhirnya diketahui bahwa merah putih sudah dikibarkan sejak berabad-abad lalu untuk membakar semangat perang ketika berjuang. Eits, tapi berbagai cerita menarik tentang Situs Ngurawan tidak berhenti sampai di situ. Ada juga nih mitos-mitos unik lainnya. Mungkin lebih tepatnya sih mitos yang kurang baik ya, khususnya bagi para pejabat. Nah loh, ada apa lagi nih? Jadi disebutkan bahwa siapapun pejabat yang mengunjungi Situs Ngurawan ini, niscaya jabatannya bakalan hilang ataupun lengser. Percaya nggak percaya sih ini ya. Tapi beberapa kejadian pun katanya sudah sempat terjadi. Tapi kalau ngomongin mitos sih emang nggak ada habisnya ya. Daripada kita membicarakan mitos, lebih baik kita kembali ke sejarah Situs Ngurawan. Bagaimana pada akhirnya situs ini bisa dibuka, termasuk beberapa keterangan dan informasi terkait pengelolaan Situs Ngurawan sendiri. Jadi, mari kita menemui Mas Ruri selaku juru pelihara dari Situs Ngurawan, sekaligus sosok yang bertanggung jawab dalam proses ekskavasi barang-barang peninggalan yang terpajang di sini. Mas Ruri, sebelumnya terima kasih banyak udah mau meluangkan waktunya untuk kita tanya-tanyain ya Mas ya. Apalagi ini kan juga momentumnya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, dimana banyak sekali sumber yang saya dapatkan bahwa katanya merah putih sang Dwiwarna itu awalnya memang dari tempat ini. Itu betul nggak sih Mas? Ceritanya seperti apa waktu itu? Untuk itu ya Mas, untuk apa namanya, berita atau di publik biasanya banyak memang bendera merah putih itu berasal dari Ngurawan pertama kali. Betul, ya. Kalau itu sih gini, menurut buku yang ada di sini, di penelitian itu kemarin dari Bala, itu sebetulnya waktu itu di tahun 1294. Itu memang ada tragedi waktu ada pertempuran antara Ngurawan sini sama Singosari. Nah, di waktu itulah pasukan dari Ngurawan ini memakai
simbol panji merah putih. Oh, awalnya memang panji perang ya? Iya, perang. Panji perang untuk karena itu kan kenapa disebut itu kan pas waktunya gugurnya Singosari, Kerajaan Singosari. Oke. 1294. Panji. Jadi yang dipakai pasukan gelang-gelang di Ngurawan ini panji merah putih memang. Oh, oke. Simbol dari, kalau dari cerita itu simbol dari gula kelapa. Jadi warnanya merah putih. Oh, oke. Berarti Memang betul, cuma betul ya. kalau bendera kita kan 1945. Iya, dan itu pun ada tragedi penyobekan bendera Belanda yang birunya disobek, akhirnya merah putih. Tapi kalau disambungin sebenarnya itu make sense nggak sih Mas dengan cerita versi tahun 1294? Ya jauh Mas. Masih jauh ya? Jauh kan 12 9 atau katakan abad ke-13. Iya. Kita merdeka 19. Betul. Kan selisih Ratusan tahun lah ya. 600 Iya. tahun. Cuma mungkin dari unsur arti dari arti merah putihnya mungkin hampir sama. Oh, oke. Dan berani itu hampir sama. Nah, wawancara saya dengan Mas Ruri masih akan berlanjut di segmen kedua setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sukaria, susur keunikan Madiun Raya. Kembali lagi di Sukaria, susur keunikan Madiun Raya. Masih kita akan melanjutkan wawancara kita bersama dengan Mas Ruri selaku juru pelihara situs Ngurawan. Oke Mas Ruri, kalau untuk situsnya nih, nah ini saya juga penasaran. Ini kan banyak sekali barang-barang peninggalan sejarah yang berhasil dikumpulkan. Ini pada akhirnya saya penasaran bagaimana Mas Ruri dan juga Bapak ya, kebetulan ya, Pak Gatot ini mengumpulkan segini banyak. Ini dari mana? Kemudian sumbernya, awalnya penggalian itu juga dari siapa? Sehingga pada akhirnya bisa mengumpulkan barang-barang ini. Jadi awalnya itu 2016 ya Mas. Oke. Nah itu Bapak itu yang pertama kali sebenarnya Bapak. Oke. Untuk awal dari terbukanya situs di sini ini. Nah setelah itu Bapak ini punya teman, dia penggiat sejarah, lalu melaporkan ke instansi terkait. Waktu itu DPK wilayah 11 masih BPCB ya. Melapor ke sana, terus yang kedua lapor ke Balar Jogja. Ini kalau Balar memang Balar itu kan wilayahnya 3 provinsi. BPCB atau BPK itu wilayahnya 1 provinsi. Waktu itu yang cepat ada responnya dari Balar. Nah, dilakukanlah tahun 2016 akhir atau 17 awal itu. Itu dilakukan ekskavasi pertama. Ekskavasi pertama dilakukan bersama dengan Balar, bukan dari pribadi berarti ya? Bukan, langsung Balar. Jadi waktu itu ada satu tim itu kan nggak salah ada 5 profesor. Nah itu awalnya dibukanya situs Ngurawan, ketemunya situs Ngurawan, yaitu didampingi oleh Balar. Buka, jadi dilakukan ada 3 kali ekskavasi waktu itu, sampai terakhir tahun 2018. Nah, itu sudah ketemu semua. Sampai 2 tahun ya? 2 tahun. Itu ketemu, ya ini hasilnya. Oke. Jadi hasil penggalian yang di belakang itu kita kumpulin, didata, dimasukkan ke sini, disimpan di sini. Kalau untuk sumber pertama bahwa di tanah ini memang ada peninggalan sejarah ini dari mana Mas? Sebelum pada akhirnya pihak Balar dan juga pihaknya Mas Ruri dan Bapak juga pada akhirnya setuju untuk melakukan ekskavasi. Dari mana awalnya? Iya, ketahuan. Iya. Gini Mas, kalau untuk Ngurawan ini pertama kali babat alas lah ya. Iya. Itu sudah pasti ketemu.
Soalnya gini, banyak CB atau benda cagar budaya udah di atas permukaan. Oh, kelihatan berarti ya? Sudah kelihatan. Oke. Itu hilangnya mungkin tahun berapa itu? 70-an. Karena di waktu itu belum ada undang-undang untuk benda cagar budaya. Istilahnya pengelolaannya masih belum Undang-undang ya belum ada undang-undangannya. Ya. Yang sekarang kan yang diperbarui baru tahun 2010. Tahun di tahun 70-an itu masyarakat sini banyak yang ngumpulin bata, dihancurkan, dibikin semen. Oke. Selesai. Yang nampak. Itu pun masih nggak keterima, itu yang di dalam dicari sama linggis ya. Kalau nemuin apa bata itu digali yang ke dalam. Oke. Kalau misalnya ya waktu itu udah ada undang-undang, mungkin ya banyak yang terselamatkan. Karena sudah bangunan masih banyak yang terselamatkan. Jadi arca-arca yang hilang pun sudah banyak. Oh gitu ya? Iya. Hilang dalam arti memang sudah hancur, sudah. Ya enggak, dicuri. Oh dicuri? Dicuri. Wah. Dijual. Oke. Tapi itu bukan kesalahan mereka. Karena Iya. waktu itu kan, ya itu tadi mungkin belum ada untuk penegasan di undang-undang ya. Betul. Nah, seperti disebutkan sebelumnya oleh Mas Ruri, bahwa penelitian dan proses penggalian situs Ngurawan dilakukan oleh Balar atau Balai Arkeologi Yogyakarta setelah warga sekitar sering menemukan benda-benda kuno atau fragmen yang diyakini merupakan peninggalan budaya arkeologi. Adapun benda-benda kuno yang diduga merupakan peninggalan kerajaan gelang-gelang pada masa lalu seperti umpak, yoni, tembikar kuno, ambang pintu, panel relief, beberapa pecahan kendi, dan masih banyak lagi. Saya pun berkesempatan juga untuk bisa melihat bekas penggalian atau ekskavasi yang kebetulan lokasinya ada di belakang rumah. Nah, pemirsa Jawabos TV, di belakang saya ada satu lahan yang mungkin beberapa orang kalau melihatnya tuh ya hanya lahan warga biasa. Tapi jangan salah, di sini merupakan salah satu tempat penggalian di mana beberapa barang-barang dari era-era dulu ditemukan ya, sekitar tahun 1200-an. Di sini sudah ada beberapa lubang-lubang yang menjadi bekas penggalian dari situs Ngurawan. Untuk barang-barangnya sendiri, tadi saya lihat ada beberapa kendi, kemudian ada beberapa arca, kemudian ukiran-ukiran juga. Dan memang untuk penggaliannya sendiri tidak bisa dilakukan sembarangan ya. Jadi memang harus melibatkan beberapa pihak, salah satunya mungkin arkeolog, kemudian balai penggalian juga. Nah, ini bisa dilihat di sini ada beberapa bekas penggalian yang kelihatan sekali. Ada beberapa bangunan yang masih tertimbun tanah. Jadi disebutkan bahwa ini dulu merupakan rumah warga. Jadi ada beberapa dusun atau perkampungan warga yang rumahnya memang di sini sekitar tahun 1200-an, waktu itu era Jaya Katuang ya. Dan dari hal ini pada akhirnya lahan yang seolah-olah tidak ada apa-apanya ini menyimpan banyak sekali sejarah, khususnya bagaimana pada akhirnya panji-panji merah putih ini lahir dari sini. Nah, dari penuturan ahli dari Balar, fragmen-fragmen yang ditemukan bentuknya masih kasar, biasa, dan tidak ada ukiran. Pihak arkeolog pun menyimpulkan bahwa lokasi yang digali dulunya merupakan pemukiman biasa dari kelas menengah ke bawah bahkan. Jika lokasi yang digali merupakan peninggalan kerajaan, maka seharusnya fragmen yang ditemukan berstruktur lebih halus, lebih tebal, bermotif, ataupun terdapat ukiran. Namun, karena penelitian ini juga akhirnya membuka tabir baru, dan tentunya proses ekskavasi direncanakan akan dilakukan di waktu yang akan datang. Oke Mas Ruri, ini kita ada di bekas penggaliannya ya. Ya. Ini mungkin bisa Dalam tadi. hasilnya di dalam. Bisa dijelaskan nggak ini dulu penggaliannya seperti apa prosesnya? Di awal penggalian ekskavasi yang dilakukan Balar dulu ya. Awalnya itu dari timur, Oke. terus ke barat. Jadi ini sudah keliling, mungkin kurang lebih ada 25 meter persegi. 25 meter persegi.
yang dibongkar. Oke. Jadi ini bangunan kan, misal ya, ini dibuka, nanti jarak sekian meter dibuka lagi, sekian meter dibuka lagi, ditembus. Ternyata dalam luas ini, mungkin ya itu tadi kurang lebih 25 meter, itu nyambung terus. Nah, Seperti rumah. Nah itu juga tadi yang sempat saya cukup penasaran. Ini kan sebenarnya kalau kita terusin penggaliannya, ini kan sebenarnya akan nyambung ya? Iya, nyambung. Kayak tadi ada beberapa batu bata yang nyambung. Nah itu sebenarnya untuk melanjutkan ekskavasi, untuk melanjutkan penggaliannya itu memang bisa dilakukan langsung atau memang tidak sembarangan harus mendatangkan? Tidak boleh. Oh, oke. Itu memang harus. Jadi ada aturan di undang-undang cagar budaya. Itu memang kalau untuk penggalian itu harus didampingi oleh tim ahli. Oke. Kalau misal di Pemda Madiun memang ada tim ahli, kita lakukan. Oke. Untuk sementara kan untuk Kabupaten Madiun belum punya. Belum punya. Dan harus mendatangkan dari? Ada dua nanti yang bisa. Pertama BPK wilayah 11, Oke. yang kedua dari Balar Jogja. Dari Jogja. Iya. Nah ini berarti akan ada kemungkinan menggali lagi kapan, Mas? Untuk melanjutkan penggalian ini? Nah, untuk melanjutkan penggalian itu kan dulu pernah dibilang kalau mau dilanjutkan tolong dari Pemda setempat mengajukan ke Balar atau ke BPK wilayah 11. Oke. Kalau sudah pengajian nanti bisa ada respon, bisa dilanjutkan lagi maksudnya. Ya, dan sekarang untuk progresnya? Belum ada. Dan Belum ada. Pengajuan ke Oh, oke. instansi terkait tadi belum ada. Belum ada dan karena alasan itulah pada akhirnya penggaliannya masih stop ya? Oke. Eksplorasi saya di Dusun Ngurawan ini tentunya masih akan berlanjut setelah yang satu ini. Jadi, jangan kemana-mana, tetap di Sukaria, susur keunikan Madiun Raya. Kembali lagi di Sukaria, susur keunikan Madiun Raya. Masih di situs bersejarah Ngurawan yang ada di Dusun Ngurawan, Kabupaten Madiun. Tentunya tempat ini diproyeksikan untuk bisa menjadi kawasan cagar budaya dan kawasan wisata edukasi. Dan hal itu juga cukup terbukti dengan banyaknya kunjungan dari berbagai pihak. Mulai dari wisatawan, dinas terkait, ataupun kunjungan dari sekolah-sekolah untuk bisa memberikan sosialisasi dan edukasi tentang sejarah kepada para siswa-siswinya. Salah satunya seperti yang saya temui ini, kunjungan dari para guru dari SMA Negeri 2 Ponorogo. Ini kenapa pada akhirnya memutuskan untuk main ke situs Ngurawan di Kabupaten Madiun ini? Karena kita guru sejarah, kalau main-main itu harus berbau sejarah. Wah, gitu ya. Ya, tambah dulu. Betul sekali. Jadi kami itu ingin sekali mengenal lebih jauh tentang sejarah lokal, terutama Ngurawan, terus perannya. Untuk nantinya kita akan berikan pada anak-anak bahwa kita itu ternyata dulu pernah jaya di daerah kita. Pak I? Ya, simpel sih, sejarah itu sebenarnya memberikan banyak pelajaran hidup ya. Betul. Jadi jas merah lah ya. Ya. Jadi pasti ada algoritmanya dalam peristiwa sejarah itu. Jadi dari algoritma sejarah itu kita belajar bahwa sebenarnya apa yang terjadi hari ini itu juga dulu pernah terjadi. Betul. Nah, semacam itu. Dan apa yang terjadi hari ini juga tidak lepas dari kejadian-kejadian masa lalu ya. Itu. Nah, sebelum mengunjungi situs Ngurawan di hari ini, sebelumnya informasi apa yang didapat dari panjenengan semua untuk situs Ngurawan ini? Apakah memang gara-gara Merah Putih juga katanya lahir dari sini, atau mungkin ada beberapa sejarah-sejarah atau cerita-cerita yang sudah didapatkan sebelumnya? Kalau saya sangat tertarik dengan Ngurawan itu pertama tentang Merah Putih yang katanya kabarnya itu yang dipakai untuk Panji saat itu. Yang menyerang Singosari. Lah, itu menarik sekali karena apa? Ternyata Merah Putih sampai sekarang kan dipakai bendera. Nah, kami pengen tahu betul fakta yang di lapangan. Apakah cerita itu atau sejarah itu
itu benar. Nah, itu kan kami harus paham betul. Yang kedua, balik lagi dari cerita Gelang-Gelang atau Jaya Katwang. Itu saya membayangkan betapa jauhnya mereka harus menyerang Singosari, tapi betapa dampaknya dari penyerangan itu yang merubah sejarah. Iya, oke. Bu Parmi mungkin? Atau Pak Pria ya? Kalau saya tuh dulu waktu mahasiswa tuh tertariknya waktu mahasiswa pernah kesini. Oke. Waktu mahasiswa pernah kesini ditugaskan oleh dosen, salah satu dosen di UNESA kesini, terus akhirnya saya mengajak Bapak Ibu guru dari Semada. Tadi idenya dari Burum sebenarnya, ini juga kado dari Burum karena Burum Purna. Akhirnya kita daripada jalan-jalan cuma jalan-jalan kan nggak ada maknanya. Tapi karena Bapak guru jalan jalan-jalan plus pendidikan. Terus nanti kita teruskan ke anak didik. Ya, fungsinya di situ. Kita kan mungkin dari Pak Ayu tadi kan saya melengkapi. Jadi kita ada dua unsur. Kita belajar sejarah dan kita belajar sejarah dan kita belajar dari sejarah. Nah, kalau belajar sejarah kita literal dari guru ke murid. Tapi kalau kita belajar dari sejarah itu kita bisa mengambil nilai-nilai dari sejarah masa lampau. Poinnya di situ. Oke. Situs Ngurawan memang selalu menjadi daya tarik tersendiri. Bagaimana pada akhirnya sejarah sebegitu penting demi keberlangsungan suatu bangsa. Nah, penelusuran saya di dusun ini masih akan berlanjut di satu tempat lagi, yakni menuju Masjid Ngurawan. Kali ini saya ditemani oleh Mas Saiful sebagai juru pelihara dari situs Ngurawan. Di kawasan masjid ini seolah kita disuguhkan dengan peninggalan dari dua peradaban. Peradaban kerajaan Hindu dengan patung Dewi Parwati di depan masjid, lalu berlanjut di belakang masjid sendiri terdapat banyak makam yang merupakan makam dari Kiai Zainal Abidin beserta para keturunannya, di mana beliau adalah sosok yang membabat dusun Ngurawan di masa awal. Mas Ipul, ini mungkin bisa diceritakan dari awal masuk di Masjid Ngurawan sampai pada akhirnya di belakang ini ada makam juga. Ini ada beberapa peninggalan-peninggalan juga. Mungkin bisa diceritakan Mas, ini ada apa aja di sini? Ya gini Mas ya. Kalau peninggalan di depan masjid tadi itu peninggalan dari kerajaan raja kerajaan yang dulu. Kalau ini ada makam dari Mbah Zainal Abidin itu yang babat dusun Ngurawan. Yang babat dusun Ngurawan. Terus kalau peninggalan itu memang peninggalan dari kerajaan Ngurawan dulu. Iya. Berarti ada dua peninggalan ya. Ada dua apa ya? Ada dua peradaban mungkin ya. Yang pertama untuk dari kerajaan sendiri sudah ada beberapa patung peninggalan. Ada lingga juga. Yoni, ada Yoni juga. Kemudian ada juga makam dari salah satu yang membabat dusun. Ada Mbah Zainal Abidin, Mas. Iya, ada Mbah Zainal dari Abidin. beberapa peninggalan dari kerajaannya sendiri, dari peradaban Hindunya sendiri, itu ada apa aja Mas? Banyak Mas. Di sini banyak ditemukan itu patung-patung. Ya kayak Pawarti, terus umpak, yang banyak umpak Mas di sini. Memang bekas apa itu dulu, kerajaan dulu, umpak, terus sama lumpang batu ada angka tahunnya di situ Mas. 1320 Saka. 1320 Saka. Iya, itu. Terus Yoni yang masih bagus itu penemuan yang paling bagus itu Yoni yang ada di makam belakang Masjid Ngurawan. Itu ya. Kalau yang lainnya Mas, yang lainnya sudah hancur. Memang kemungkinan dari yang babat dusun Ngurawan sini Mbah Zainal Abidin beliau kan aslinya dari utusan dari Ponorogo, dari Mbah Kasan Besari Ponorogo, memang utusan untuk babat dusun Ngurawan sini. Jadi kan Islam, peradaban Islam. Jadi terus penemuan-penemuan tersebut dirusak. Agar tidak disembah anak turunnya. Betul. Ya. Tapi ada satu hal yang menarik, mungkin akulturasi budaya Hindu dan Islam yang terjadi, bahwa di Yoni, betul ya, yang paling utuh Yoni itu justru dipakai oleh Kiai Mbah Zainal Abidin untuk berkhotbah. Untuk tempat duduk khotbah itu Mas. Memang dulunya Yoni tersebut di dalam masjid.
Oke. Gitu untuk duduk untuk khotbah Mbah Zainal Abidin zamannya Oke, itu oke. ya. Berarti pada akhirnya peninggalan kerajaan Hindu itu bisa dimanfaatkan dan bisa dialihfungsikan sebagai satu tempat duduk Mbah Zainal Abidin Iya. untuk bisa berkhotbah begitu ya, iya. Mas. Nah, terus untuk yang lain-lain mungkin ada beberapa peninggalan yang sebenarnya cukup unik bahwa peninggalan kerajaan Hindu, beberapa patung-patung apa di depan? Patung Pawarti, terus ada umpak 2 buah, terus apa itu yang ada angka tahunnya itu lumpang batu. Nah, itu terletak di masjid. Ya, di Nah, depan masjid. Di depan masjid. Ini cukup menarik, Mas Ipul, bahwa ternyata beberapa peninggalan kerajaan Hindu dibolehkan, Ya. diizinkan untuk ada di Masjid Ngurawan ini. Mungkin bisa diceritakan pada akhirnya terjadi akulturasi Hindu dan Islam di sini. Ya mungkin gini Mas, kemungkinan dari Mbah Zainal Abidin untuk ditarik ke sini barang-barang tersebut kan bukan asli dari lokasi sini. Memang arca-arca itu dari luar, maksudnya ya di Ngerawan, tapi bukan di sini tempatnya itu. Memang kemungkinan itu ditimbun di bawah masjid itu supaya tujuannya tidak disembah sama anak keturunannya Mbah Zainal Abidin. Betul. Gitu. Kemungkinan begitu. Jadi yang besar-besar itu kemungkinan berat kan mau untuk dianu, jadi terus masih utuh di depan masjid itu. Ya berarti gitu. dari dulu memang lokasinya sudah ada di situ ya, Mas? Iya, sudah ada di situ, Mas. Terus umpak, kalau umpak itu yang di tempatnya itu ada 2. Ya. Terus yang untuk ke selatannya lagi ada 2, terus di sini ada 2. Oke. Ya katanya dulu untuk menarik ke sini ditarik oleh sapi, terus dianu tambang. Terus katanya kan saya dari mbah-mbah dulu ya, gitu cerita dari mbah. Itu ditarik tambang, putus tambangnya. Oke. Yang 2 itu, yang tidak di tempatnya aslinya itu putus. Ya, tapi yang sampai ke sini 2 itu. Untuk jalan masuk ke masjid itu, jalan Mas. masuk ke masjid, Ya, ya. umpaknya. Dari situs bersejarah Ngurawan ini, tentunya kita bisa bersama-sama belajar bahwa sejarah selalu menjadi hal yang penting bagi peradaban. Bagaimana sejarah pada akhirnya bisa merubah kita di masa kini, dan tentunya apapun yang terjadi di hari ini tidak pernah lepas dari apa yang sudah terjadi di masa lalu. Sejarah juga bisa menjadi pelajaran berharga untuk kita menapaki detik demi detik masa depan. Dan sekali lagi, kita harus berbangga bahwa situs Ngurawan yang berada di sebuah dusun kecil di sebelah selatan Kabupaten Madiun ini menjadi salah satu tonggak bersejarah bangsa Indonesia. Bendera merah putih memang benar menjadi panji-panji penyemangat bagi para pasukan, khususnya di era Jaya Katuang, untuk bisa memanaskan semangat mereka dalam peperangan. Dan dari tempat inilah, dari Dusun Ngurawan, Kabupaten Madiun, panji-panji merah putih itu berasal. Bagaimana pada akhirnya sekarang Sang Saka Merah Putih menjadi kebanggaan bersama rakyat Indonesia, menjadi bendera merah putih yang menjadi kebanggaan rakyat Indonesia. Dan tidak hanya itu, bahwa akulturasi budaya dan juga agama Hindu dan juga Islam juga terjadi harmonis di Dusun Ngurawan, Kabupaten Madiun ini. Bagaimana pada akhirnya beberapa peninggalan-peninggalan di era kerajaan Hindu bisa menjadi satu, melebur menjadi satu bersama dengan agama Islam yang juga dibawa oleh para pendahulu-pendahulu yang juga membabat tempat atau Dusun Ngurawan di Kabupaten Madiun ini. Dan pastinya kita harus berbangga bahwa Kabupaten Madiun menjadi salah satu saksi bisu sejarah peradaban kebangsaan Indonesia. Bagaimana pada akhirnya di tempat ini beberapa hal-hal yang luar biasa terjadi dan masih terawat sampai saat ini. Dan pastinya masih banyak sekali tempat-tempat luar biasa yang akan kita kunjungi hanya di Sukaria, Susur Kunikan, Madiun Raya. Dan akhirnya saya Tora Media mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Dirgahayu Republik Indonesia Merdeka!